Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asvan Meliawan, NIM E1E1 19022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Revising Probability with Bayes' Theorem. Nah, untuk yang pertama, Bayes' Theorem adalah teorem yang biasa digunakan untuk merevisi atau memperbaiki sebuah kemungkinan dari sebuah event dengan data yang telah ada. Nah, kemungkinan yang telah direvisi dan diperbaiki ini biasanya disebut dengan posterior probability. Nah, untuk contoh kasusnya, contohnya seperti kita mempunyai gelas yang berisikan dua dadu yang mirip. Tetapi satu dadu adalah dadu yang fair dan satunya lagi adalah dadu yang loaded. Kemudian gelas tersebut kita lemparkan satu kali dan misalkan yang jatuh itu angka 3. Nah, kemungkinan angka 3 jatuh di dadu yang fair itu adalah 1,6 atau 0,166. Dan kemungkinan angka 3 jatuh di dadu yang loaded itu adalah 0,60. Nah, untuk masalahnya di sini kita tidak tahu dadu apa yang akan jatuh di lemparan selanjutnya. Apakah itu dadu yang fair atau dadu yang loaded. Nah, tadi kita telah mendapatkan data bahwa angka yang jatuh di lemparan sebelumnya itu adalah angka 3. Nah, dengan data ini kita dapat menggunakan Bayes' Theorem untuk mencari kemungkinan jatuhnya dadu fair ataupun jatuhnya dadu loaded di lemparan selanjutnya. Nah, untuk caranya itu adalah seperti ini. Nah, Bayes' Theorem itu memiliki sebuah bentuk umum, yang dimana bentuk umumnya itu adalah peluang kejadian A bila B sama dengan peluang kejadian B bila A dikali peluang kejadian A per peluang kejadian B bila A dikali peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B bila A aksen dikali peluang kejadian A aksen, yang dimana A aksen sama dengan yaitu adalah yang melengkapi event A. Nah, untuk kasus yang tadi yaitu dimana kita ingin mencari peluang jatuhnya dadu fair di lemparan selanjutnya, yaitu bisa kita gunakan bentuk ini. Jadi misalkan lemparan pertama jatuh angka 3 dan dimana nanti akan seperti ini. Peluang jatuhnya dadu fair bila angka 3 yang jatuh sama dengan adalah peluang jatuhnya angka 3 di dadu fair dikali peluang jatuhnya dadu fair per peluang jatuhnya angka 3 di dadu fair dikali peluang jatuhnya dadu fair ditambah peluang jatuhnya angka 3 di dadu loaded dikali peluang jatuhnya dadu loaded sama dengan 0,166. 0,166 ini didapat dari peluang jatuhnya angka 3 di dadu fair yang tadi, yang dimana itu adalah 1/6 atau 0,166 dikali 0,50. Nah, 0,50 ini adalah peluang jatuhnya dadu fair, yang dimana peluang jatuhnya dadu fair bila dadu tersebut dilempar, yaitu 50-50 per 0,166 dikali 0,50 sama yang kayak tadi, sama kayak yang di atas ini, ditambah 0,60. Nah, 0,60 ini adalah peluang jatuhnya dadu 3 di dadu loaded yang tadi, yaitu 0,60 dikali 0,50 atau peluang jatuhnya dadu loaded sama seperti dadu fair tadi, yaitu 50-50. Jadi sama dengan 0,083 per 0,383. Jadi itu hasilnya sama dengan 0,22. Jadi peluang jatuhnya dadu fair di lemparan selanjutnya itu adalah 0,22. Nah, untuk mencari peluang jatuhnya dadu loaded di lemparan selanjutnya, kita bisa dengan cara mengurangi 1 dikurang 0,22. Jadi itu hasilnya 0,78. Nah, dengan Bayes' Theorem ini kita dapat mengetahui peluang jatuhnya dadu fair di lemparan selanjutnya yaitu adalah 0,22 dan peluang jatuhnya dadu loaded di lemparan selanjutnya itu adalah 0,78. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab soal dari materi probabilitas dasar. Untuk soalnya itu adalah
Sebuah dadu dilempar 1 kali. Kemudian tentukan peluang munculnya mata dadu dengan angka prima. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus tahu rumus dari probabilitas atau peluang. Rumusnya itu adalah PA atau peluang sama dengan NA atau banyak anggota dari kejadian yang ingin dicari per NS atau banyak anggota dari ruang sampel. Nah, untuk soal ini NA-nya adalah NA dari soal ini adalah 3 karena di angka dadu itu berisi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka prima dari angka-angka tersebut adalah angka 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya itu adalah 3 karena ini adalah jumlah anggota dari kejadian yang ingin dicari. Kejadian yang dicari itu adalah munculnya mata dadu dengan angka prima. Jadi NA-nya itu adalah 3. Nah, untuk NS dari soal ini adalah atau jumlah anggota ruang sampelnya itu adalah atau jumlah dari ruang sampelnya itu adalah 6 karena di satu dadu itu berisi angka 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Berarti itu ada 6 angka. Jadi NS-nya itu adalah 6. Nah, dari data-data ini kita bisa langsung cari peluangnya munculnya mata dadu dengan angka prima jika dadu tersebut dilempar 1 kali. Itu kita masukkan saja di rumusnya. PA sama dengan 3 per 6. Nah, 3 per 6 itu hasilnya 0,5. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu dengan angka prima dalam 1 kali lemparan dadu itu adalah 0,5. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah Markov chain. Rantai Markov atau Markov chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlu untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu itu. Baik, untuk contoh soal dari materi Markov chain itu adalah suatu survei dilakukan di sebuah wilayah di kota Jakarta. Diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 1.000 keluarga. Dari survei tersebut diperoleh data bahwa 600 keluarga merupakan pelanggan tos serba-serba dan 400 keluarga merupakan pelanggan tos serba ada. Pada bulan itu diketahui bahwa dari 600 keluarga pelanggan tos serba-serba diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap berbelanja di tos serba-serba dan 200 lainnya berbelanja di tos serba ada. Dari 400 keluarga pelanggan tos serba ada, dinyatakan bahwa 150 keluarga tetap berbelanja di tos serba ada, sedangkan 250 lainnya berbelanja di tos serba-serba. Untuk soalnya, hitunglah matriks probabilitas transisi untuk permasalahan di atas. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama itu kita harus mengetahui probabilitas bulan pertamanya. Untuk yang pertama itu probabilitas bulan pertama untuk serba itu dan bulan kedua untuk ada untuk serba itu sama dengan 400 per 600 itu sama dengan 0,667. Untuk yang kedua, probabilitas bulan pertama serba dan bulan kedua ada itu sama dengan 200 per 600 itu sama dengan 0,33.
Untuk yang ketiga itu probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua serba itu sama dengan 250 per 400, jadi sama dengan itu 0,625. Dan yang terakhir itu probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua ada, itu sama dengan 150 per 400 sama dengan 0,375. Nah, sehingga matriks transisi yang diperoleh adalah 0,667, 0,333, ini 0,625 sama 0,375. Nah, yang ini untuk tos serba dan yang ini untuk tos serba ada. Itu untuk contoh soal dari Markov chain.